Shalom, perkenalkan nama saya Dirna Susanti Lunesi. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Arasta Marsoe semester 5. Tujuan saya membuat khotbah ini untuk mata kuliah homiletika tes tengah semester. Sebelum saya berkhotbah, mari kita tenang untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, berkati kami semua. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan yang saya pilih pada saat ini terambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Di bawah perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagialah orang mendengar firman Tuhan yang memelihara hidupnya hari lepas hari. Shalom. Kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri dan terdiri dari 1364 ayat dan 4.659 kata, dan tahun penulis dari 580 sebelum Masehi, dan Yeremia ini terdapat 50 pasal. Dan tema yang saya pilih pada saat ini adalah rancangan Tuhan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara merasa terjebak dalam situasi atau bingung? Mungkin di saat-saat seperti itu dapat membuat kita merasa putus asa, atau bahkan kita kehilangan harapan. Tetapi dalam firman Tuhan kita sudah menemukan janji yang luar biasa dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rancangan Tuhan bagi hidup kita tidak selalu dipahami dengan sempurna, dan saat ini kadang-kadang kita mungkin terjebak dalam keadaan yang sulit dan merasa bahwa segala sesuatu berjalan dengan cara yang bertentangan dengan harapan kita. Tetapi di tengah-tengah ketidakpastian itu, Allah menjamin kepada kita bahwa Dia memiliki rancangan yang indah dan penuh harapan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rancangan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk kita semua. Kita dapat mempercayai bahwa Allah yang pencipta, atau Allah adalah sang pencipta untuk kita semua. Dan kita percaya bahwa masa depan kita sudah berkomitmen, Tuhan sudah berkomitmen untuk memberikan kebaikan kita kepada masa depan kita yang lebih baik. Namun mengatasi rancangan atau tantangan hidup kita dan memahami rancangan Tuhan, kita perlu memiliki beberapa keyakinan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama adalah kita perlu meyakini bahwa Allah adalah Allah yang setia, penuh kasih, adil untuk kita semua. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan ini selalu memilih orang, atau selalu memilih
Mungkin kita berpikir begini, Tuhan ini mungkin kadang dia sudah mau dengar penjelasan, tetapi kita percaya Tuhan, waktu yang tepat pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Poin yang kedua adalah kita perlu mengakui bahwa rancangan Tuhan seringkali melibatkan waktu lebih lama daripada kita harapkan. Kadang-kadang kita harapkan ini belum sampai di waktu, sudah sampai di waktu tapi belum tercapai. Itu mungkin Tuhan sudah disediakan pada waktu yang tepat untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tantangan yang mungkin sulit untuk kita lalui, tetapi kita percaya bahwa Tuhan setia dan akan menuntun kita melalui setiap langkah-langkah kita. Kita memahami rancangan Tuhan, kita perlu menjalin hubungan yang erat melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan tersebut. Di situ kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan menemukan ketenangan, damai sejahtera dalam hidup kita. Meskipun kita tidak dapat melihat secara jelas apa yang terjadi di masa depan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk hidup kita. Kita dapat mempercayai bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi hidup kita. Apakah kita sekarang menghadapi harapan kita kepada Tuhan? Ia akan memimpin kita melalui setiap situasi dan menyerahkan langkah-langkah kita menuju masa depan yang penuh harapan. Contohnya sekarang, kita mengharapkan segala sesuatu tapi belum tercapai. Tuhan mungkin sudah sediakan waktu yang tepat pada waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah sia-sia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ingat, walaupun kita selalu dapat melihat secara jelas apa yang terjadi di masa depan kita, dapat mempercaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan berjalan bersama kita. Marilah kita percaya dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Waktu yang tepat Tuhan akan menjawab semua harapan kita. Amin, firman Tuhan.